Baru seminggu dapat hadiah, jam tangan Rolex dari Presiden Prabowo usai. Kalahkan Cina, timnas Indonesia malah dipermalukan Jepang 6-0. Thierry Henry beri komentar. Menohok ke Patrick Kluivert, sementara Prabowo Subianto tak bisa sembunyikan amarah dan kekecewaannya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kekalahan memalukan ini? Saksikan selengkapnya di sini. Tak mau terpuruk lama, Patrick Kluivert akhirnya bongkar rencana besar. Usai timnas Indonesia dibantai Jepang 6-0, mulai evaluasi total pemain hingga strategi anyar yang bisa ubah nasib Garuda mendatang. Siapa yang dicoret, siapa yang dipanggil, jangan lewatkan kejutan besar ini. Ole Romeni tak bisa menahan emosi. Usai timnas Indonesia dibuat tak berkutik oleh Jepang, sang striker naturalisasi akhirnya buka-bukaan soal kondisi di lapangan, reaksi para pemain di ruang ganti, dan kalimat mengejutkan yang diucapkannya ke Patrick Kluivert. Ada pesan haru untuk supporter yang bikin merinding. Simak semuanya hanya di sini. Baru saja bantai timnas Indonesia tanpa ampun, pelatih Jepang Hajime Moriyasu akhirnya angkat bicara. Komentar jujurnya mengejutkan. Puji pemain Garuda, bongkar strategi rahasia, dan akui tak menyangka akan skor sebesar itu. Ungkap momen tak terduga yang terjadi di tengah laga, wajib ditonton. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Baru seminggu dapat hadiah, jam tangan Rolex dari Presiden Prabowo usai. Kalahkan Cina, timnas Indonesia malah dipermalukan Jepang 6-0. Thierry Henry beri komentar. Menohok ke Patrick Kluivert, sementara Prabowo Subianto tak bisa sembunyikan amarah dan kekecewaannya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kekalahan memalukan ini? Saksikan selengkapnya di sini. Kekalahan telak timnas Indonesia dari Jepang dengan skor mencolok 6-0 dalam laga pamungkas kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga grup C zona Asia bisa saja mengundang gelombang kekecewaan dari berbagai pihak, termasuk Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kekalahan ini menjadi ironi setelah seminggu sebelumnya, para pemain timnas Indonesia diguyur hadiah mewah berupa jam tangan Rolex oleh Prabowo, menyusul kemenangan heroik atas Cina yang sempat membangkitkan harapan publik. Dalam suasana yang penuh antusiasme pasca kemenangan atas Cina, Presiden Prabowo menunjukkan apresiasinya dengan membagikan jam tangan Rolex edisi terbatas kepada seluruh skuad timnas, termasuk staf pelatih. Langkah itu sempat menuai pujian dari berbagai kalangan, dianggap sebagai bentuk nyata dukungan negara terhadap perjuangan anak bangsa di lapangan hijau. Namun, suasana berubah drastis usai laga melawan Jepang. Tim Merah Putih tampil tanpa arah dan nyaris tak memberikan perlawanan. Pertahanan rapuh, koordinasi buruk antar lini, serta minimnya kreativitas serangan membuat Jepang dengan mudah membobol gawang Indonesia 6 kali tanpa balas. Presiden Prabowo yang menyaksikan pertandingan langsung dari layar kaca terlihat meninggalkan tempat duduknya sebelum laga usai. Sumber internal dari lingkungan istana menyebutkan bahwa kemungkinan Prabowo murka besar atas hasil memalukan tersebut. Beliau sangat kecewa, bukan hanya soal hasil tapi juga mental bertanding pemain. Memberi hadiah seperti Rolex bukan tanpa alasan, tapi kalau begini hasilnya. Beliau merasa dikhianati secara moral, mungkin saja beliau mau menarik kembali hadiah tersebut, begitu kira-kira kata staf kepresidenan. Tak hanya Prabowo, mantan penyerang legendaris Prancis dan pelatih timnas Prancis U21, Thierry Henry, bisa juga melontarkan komentar pedas, terutama kepada pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert, yang sebelumnya digadang-gadang sebagai arsitek revolusi sepak bola Indonesia.
Dalam sesi wawancara pasca pertandingan bersama salah satu media Eropa, mungkin Henry akan berkomentar sinis. Saya sangat menghormati Patrick sebagai rekan lama di Barcelona dan timnas Belanda. Tapi jika ini adalah hasil dari programnya, maka dia punya pekerjaan rumah besar. Tim ini terlihat seperti tidak tahu cara bertahan, apalagi menyerang. Dan saya dengar mereka baru saja menerima Rolex, hadiah mewah tidak mengubah kualitas. Fokuslah pada fondasi sepak bola, bukan simbolisme. Begitu kira-kira kata Henry. Komentar Henry bisa saja viral di media sosial, memicu perdebatan sengit di kalangan netizen Indonesia. Banyak yang menilai kritik Henry sebagai tamparan keras namun realistis, sementara lainnya menganggapnya sebagai bentuk pelecehan terhadap semangat pembinaan sepak bola Indonesia yang masih berproses. Sementara itu, Patrick Kluivert sendiri belum memberikan pernyataan resmi atas kritik tersebut. Namun, tekanan publik dan pemerintah terhadap PSSI dan pelatih kepala tampaknya akan semakin besar dalam waktu dekat. Bahkan, rumor reshuffle di tubuh manajemen timnas mulai berembus kencang. Dari balik kekecewaan yang menyelimuti, publik kini menantikan langkah nyata dari federasi dan pemerintah. Apakah akan ada evaluasi besar-besaran? Atau hanya sekadar pernyataan permintaan maaf tanpa tindakan konkret? Yang jelas, kekalahan ini menyisakan luka mendalam. Tak hanya karena skornya yang mencolok, tapi juga karena rasa dikhianati dari sebuah harapan yang sempat menyala terang, lalu padam oleh kenyataan pahit di lapangan hijau. Bagaimana guys menurut kalian dengan performa timnas Indonesia kemarin yang dibantai Jepang? Apakah kalian juga merasakan kekecewaan yang mendalam? Coba tulis ungkapan kekecewaan kalian dan pesan kalian kepada PSSI pada komentar di bawah ini. Tak mau terpuruk lama, Patrick Kluivert akhirnya bongkar rencana besar. Usai timnas Indonesia dibantai Jepang 6-0, mulai evaluasi total pemain hingga strategi anyar yang bisa ubah nasib Garuda mendatang. Siapa yang dicoret, siapa yang dipanggil, jangan lewatkan kejutan besar ini. Patrick Kluivert pastikan timnas Indonesia akan segera bersiap untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia baru saja kalah dengan skor 0-6 saat melawan Jepang pada laga pamungkas Grup C, Selas 10 Juni. Namun, laga tersebut tidak banyak berpengaruh karena skuad Garuda sudah memastikan satu tempat di putaran keempat. Mereka akan melanjutkan pertarungan pada bulan Oktober mendatang sambil menunggu tim yang lolos. Sementara itu, Jepang sudah lolos langsung ke Piala Dunia 2026 dengan status juara Grup C. Patrick Kluivert menjelaskan bahwa kekalahan dari Jepang memberikan banyak pelajaran. Apalagi, ini jadi kekalahan terbesar sejak dia memimpin skuad Garuda awal tahun ini. Tentunya, hasil ini cukup mengecewakan dan mereka harus segera bersiap ke putaran keempat. Babak keempat, seperti yang saya katakan, kami harus belajar dari kekalahan besar ini. Kami sangat kecewa tentu saja, kata Patrick Kluivert. Hasil melawan Jepang harus segera mereka lupakan karena misi menuju Piala Dunia 2026 masih terbuka. Tim pelatih akan memberikan analisa pasca pertandingan melawan Samurai Biru. Dia ingin semua pemain bisa kembali fokus, dan mereka akan segera mempersiapkan diri. Tapi kami harus bersiap untuk babak keempat. Bagi saya, yang paling penting adalah melihat kembali setelah pertandingan ini. Belajar dari pertandingan ini dan menatap ke depan untuk babak keempat dan siapa lawan kami selanjutnya, tegasnya. Patrick menyadari bahwa putaran keempat nanti akan semakin berat. Banyak tim yang akan berjuang keras agar bisa bermain di Piala Dunia 2026. Skuad Garuda harus benar-benar siap dan memaksimalkan semua peluang yang ada. Tentu saja, setiap peserta di babak keempat sangat kuat. Mereka memiliki banyak negara besar yang ingin pergi ke Piala Dunia seperti kami. Jadi akan sangat menarik untuk melihat tim-tim apa saja yang akan berlaga di putaran keempat. Ole Romeni tak bisa menahan emosi usai timnas Indonesia dibuat tak berkutik oleh Jepang.
sang striker naturalisasi, akhirnya buka-bukaan soal kondisi di lapangan, reaksi para pemain di ruang ganti, dan kalimat mengejutkan yang diucapkannya ke Patrick Kluivert. Ada pesan haru untuk supporter yang bikin merinding. Simak semuanya hanya di sini. Penyerang timnas Indonesia, Ole Romeni, mengatakan agar semua menegakkan kepala dan fokus menatap putaran keempat. Kualifikasi Piala Dunia 2026 seusai, skuad Garuda kalah telak dari Jepang. Timnas Indonesia menelan kekalahan pahit 0-6 dari Jepang dalam laga terakhir. Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Suita City Football Stadium, Osaka, Selasa, 10 Juni 2025. Timnas Indonesia dalam laga melawan Jepang ini memang sudah tak mengejar apa-apa. Pasalnya, skuad Garuda dipastikan telah lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, dalam pertandingan ini, Patrick Kluivert tetap menurunkan pemain yang terbaik. Hal ini karena tim Merah Putih ingin bisa mengalahkan Jepang yang telah lebih dulu memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026. Akan tetapi, skuad Garuda harus menelan kenyataan pahit karena dibantai Jepang dengan 6 gol tanpa balas. Dalam laga ini, timnas Indonesia bahkan tak bisa berbuat banyak sejak menit pertama hingga pertandingan berakhir. Wataru Endo dan kawan-kawan terus mengempur pertahanan skuad Garuda. Situasi ini membuat Ole Romeni dan kawan-kawan tak bisa mengembangkan permainan sama sekali. Oleh karena itu, pertandingan ini berakhir dengan hasil menyakitkan buat tim Merah Putih. Timnas Indonesia bahkan tak mampu melesatkan tembakan sama sekali ke gawang Jepang. Setelah tim Merah Putih diobrak-abrik pertahanannya oleh Jepang, Ole Romeni menyapa pencinta sepak bola tanah air dengan mengunggah foto pertandingan melawan Jepang. Dalam kesempatan ini, Ole Romeni mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang selalu mendukung tim Merah Putih. Terima kasih untuk semua dukungan luar biasa selama periode ini, ujar Ole Romeni, sebagaimana dikutip bolasport.com dari akun pribadinya di Instagram, Rabu, 11 Juni 2025. Namun, setelah kekalahan telak tersebut, pemain Oxford United ini meminta agar semua pihak menegakkan kepala. Setelah kekalahan tersebut, dia mengatakan saatnya tim bangkit dan fokus ke babak berikutnya. Timnas Indonesia sudah dipastikan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk itu, meski tim menelan kekalahan saat melawan Jepang, Ole tak ingin terlalu sedih berlarut-larut dan meminta tim fokus menatap laga selanjutnya. Tegakkan kepala dan fokus ke babak berikutnya, tuturnya. Sekadar informasi, putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 direncanakan bakal berlangsung pada Oktober 2025. Saat ini, tim asuhan Patrick Kluivert belum mengetahui siapa saja yang akan menjadi lawan nantinya. Selain timnas Indonesia, tim-tim yang juga akan bermain di putaran keempat adalah Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, Oman, dan Arab Saudi. Nantinya, 6 negara ini akan menjalani drawing dan dibagi ke dalam 2 grup. Hanya juara grup yang lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sejarah kembali tercipta di pentas sepak bola Asia. Di laga terakhir, kualifikasi Piala Dunia 2026, tim nasional Indonesia tampil dengan kekuatan tak biasa. Dukungan penuh tidak hanya dari rakyatnya sendiri, tetapi bisa saja juga dari ribuan supporter Belanda yang turun gunung, menyatukan suara dan semangat demi satu tujuan, membawa Garuda ke panggung dunia. Pertandingan melawan Jepang yang digelar di Stadion Suita, Osaka, sejak jauh hari diprediksi menjadi laga berat bagi Indonesia. Jepang, raksasa Asia, menjadi lawan tangguh dalam penentuan siapa yang menjadi king di Asia. Tapi siapa sangka yang terjadi di stadion bukan sekadar laga sepak bola. Ini adalah pertunjukan persatuan antar bangsa. Dari pagi buta, kemungkinan stadion sudah dikepung lautan manusia. Bisa saja bendera merah putih berkibar berdampingan dengan oranye khas supporter Belanda.
Lagu-lagu penyemangat dalam bahasa Indonesia dan Belanda bergema dari tribun, menciptakan atmosfer magis yang belum pernah terjadi sebelumnya di kualifikasi zona Asia. Kami datang dari Rotterdam dan Amsterdam, bukan untuk jalan-jalan, tapi untuk berdiri bersama saudara kami, Indonesia. Mungkin begitu kira-kira kata Willem de Jong, supporter Belanda yang mengenakan jersey Garuda dengan nama Paes di punggungnya. Ya, kehadiran Maarten Paes, kiper timnas Indonesia kelahiran Belanda, menjadi salah satu simbol utama persatuan ini. Sosoknya telah menjadi jembatan budaya dan kini para supporter Belanda hadir untuk mendukungnya dan sekaligus memberi dukungan penuh bagi perjuangan Indonesia. Tak hanya Maarten Paes, nama-nama seperti Nathan Chow Aon, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk, para pemain diaspora berdarah Belanda Indonesia, telah menciptakan gelombang emosional yang menyentuh jutaan orang. Mereka bukan sekadar pemain, mereka adalah simbol masa depan, keberanian, dan integrasi dua dunia. Stadion meledak. 60.000 penonton memenuhi setiap sudut kursi. Mayoritas, supporter Indonesia dan Belanda. Jepang tak punya rumah sendiri malam itu. Mereka seperti tamu di tanah sendiri. Mungkin nanti saat anthem Indonesia Raya dikumandangkan, tribun bergemuruh, dan ketika pertandingan dimulai, tiap sentuhan bola dari Marcelino atau Tom Hay diiringi sorak-sorai dan nyanyian tanpa henti. Supporter Belanda tak segan-segan mengenakan baju merah putih kebanggaan, menyanyikan yel-yel berbahasa Indonesia, bahkan membawa spanduk bertuliskan "From Amsterdam to Jakarta, we stand with Garuda." Saya tak pernah membayangkan akan menangis melihat Indonesia cetak gol. Tapi malam ini, saya menangis karena ini bukan cuma sepak bola. Ini sejarah. Begitu kira-kira nanti kata fans timnas Indonesia. Media internasional pun kemungkinan juga tak tinggal diam. BBC menulis, "The sea of red, white, and orange, the night Japan fell to unity." Sementara The Telegraph Belanda menurunkan headline besar, "Onze kinderen, onze flag." Kami bersama Indonesia, apabila benar. Di Indonesia, euforia meluap. Ribuan warga tumpah ruah di jalan konvoi dan menyalakan kembang api. Tagar Dieders Garuda Belanda Bersatu dan Paes untuk Piala Dunia mendominasi trending topik global. Semoga kemenangan atas Jepang di laga terakhir bukan hanya meloloskan Indonesia ke babak berikutnya. Ia menancapkan pesan kuat ke dunia bahwa King Asia sebenarnya hanyalah Indonesia dan sepak bola tak mengenal batas negara, ras, atau warna kulit. Ketika cinta pada tanah air dan semangat persaudaraan bersatu, tak ada yang tak mungkin. Bagaimana guys menurut kalian? Apabila benar supporter Belanda datang berbondong-bondong dari Belanda untuk timnas Indonesia, apakah kalian setuju atau menolak? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Hari ini, seluruh mata pecinta sepak bola Asia tertuju ke Osaka, Jepang, tempat di mana laga panas dan krusial akan tersaji. Timnas Jepang menjamu Indonesia dalam laga terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel ini bukan sekadar pertandingan. Ini adalah pertaruhan, harga diri, dan masa depan sepak bola Indonesia. Laga dijadwalkan kick-off pukul 17.35 waktu Indonesia Barat di Stadion Suita, Osaka, dan akan menjadi penentu apakah skuad Garuda akan mencetak sejarah baru. Mengalahkan Raja Asia Tensi. Memuncak, Jepang terluka, Indonesia percaya diri. Jepang datang ke laga ini dengan luka yang belum sepenuhnya kering. Di pertandingan sebelumnya, Samurai Biru secara mengejutkan kalah 1-0 dari Australia, hasil yang membuat tekanan meningkat pada Hajime Moriyasu dan pasukannya. Untuk menjaga muka dan menutup fase grup sebagai pemuncak, Jepang wajib menang. Namun Indonesia tak datang sebagai korban. Anak asuh Patrick Kluivert justru berada dalam momentum positif usai kemenangan dramatis atas Cina di Jakarta. Hasil itu membuat Marcelino Ferdinand DKK,
kini berada di posisi kedua 4 dengan 12 poin, hanya terpaut 8 angka dari Jepang dan unggul 6 poin dari Bahrain yang mengintai di bawah. Komposisi skuad, Garuda full team, Jepang rotasi, Indonesia diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya. Emil Audero tetap di bawah Mistar, sementara lini belakang akan diisi oleh duet naturalisasi Jay Itzes dan Miss Hilgers. Di lini tengah, Kambuaya dan Tom Hay siap mengatur ritme, sementara serangan akan bertumpu pada Beckham dan Ole Romeni. Dari kubu Jepang, beberapa media lokal menyebutkan kemungkinan rotasi menyusul jadwal padat dan kondisi mental tim yang masih terguncang. Namun nama-nama besar seperti Takefusa Kubo, Daichi Kamada, dan Kaoru Mitoma tetap masuk dalam daftar starter sementara. Dukungan supporter, Lautan Merah Putih serbu Osaka. Salah satu hal paling mengejutkan dari laga hari ini adalah gelombang besar supporter Indonesia yang menyerbu Jepang. Ribuan WNI dari Jepang dan luar negeri dikabarkan telah memadati sekitar stadion sejak pagi hari. Tak hanya itu, kabarnya supporter Belanda juga ikut hadir memberi dukungan, terutama untuk para pemain keturunan seperti Maarten Paes, Chio Aon, dan Struik. Secara statistik, Jepang jelas diunggulkan, namun sepak bola bukan sekadar angka dan nama besar. Indonesia datang dengan semangat, persatuan, dan keinginan untuk membuktikan bahwa mereka bukan lagi tim penggembira Asia. Bagaimana guys menurut kalian dengan pertandingan tadi? Apakah kalian puas dengan permainan Indonesia? Semoga di pertandingan selanjutnya, timnas bisa bermain lebih gacor lagi ya. Komentar Erick Thohir usai laga kita tunggu. Dan bagaimana komentar pundit Malaysia usai melihat Indonesia dibantai timnas Jepang? Ayo kita tunggu bersama-sama. Live RCTI kualifikasi Piala Dunia 2026 antara timnas Indonesia versus Raja terakhir timnas Jepang. Tonton video ini sampai habis, admin akan beritahu caranya nonton langsung melalui siaran televisi di sisi lain. Timnas Indonesia akan melawan Jepang pada laga terakhir, putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel ini nantinya digelar di Stadion Suita, Jepang, mulai pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Hasil laga tersebut sejatinya tak memberikan pengaruh banyak kepada nasib kedua tim di ajang ini. Timnas Jepang dipastikan finish sebagai pemuncak klasemen setelah mengumpulkan 20 poin. Tim asuhan Hajime Moriyasu juga telah mengamankan tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Di sisi lain, timnas Indonesia dipastikan mengunci posisi 4 besar dengan raihan 12 poin. Tim asuhan Patrick Kluivert nantinya berhak melaju ke putaran keempat. Sementara itu, media Vietnam, TV247, turut memberikan prediksinya terkait laga ini. Menariknya, TV247 kesulitan untuk memprediksi skor akhir. Pertandingan ini hanya formalitas belaka di kualifikasi Piala Dunia. Prediksi Indonesia versus Jepang. Skor sulit ditebak, tulis TV247. Lebih lanjut, TV247 menilai timnas Indonesia berpeluang kecil untuk mengalahkan Jepang. Namun, TV247 berpendapat tim asuhan Patrick Kluivert masih memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Terlebih, Jepang kemungkinan akan menurunkan pemain lapis kedua. Hal ini sejatinya sudah dilakukan Jepang pada 2 laga terakhir. Hasilnya pun belum memuaskan. Jepang gagal meraih kemenangan dalam 2 laga tersebut. Rinciannya yakni ditahan Arab Saudi 0-0 dan dikalahkan Australia 0-1. Kemenangan Indonesia atas Jepang adalah skenario yang tidak dapat dipercaya. Tetapi sangat mungkin terjadi dalam pertandingan pada malam tanggal 10 Juni. Bagi Jepang, itu tidak berarti banyak. Tetapi bagi Indonesia, mereka membutuhkan lebih banyak kemenangan untuk mendapatkan lebih banyak motivasi, tulis TV247. Bagaimana menurut kalian guys? Apakah kalian juga sama dengan media Vietnam di atas yang kesulitan menebak skor pertandingan timnas Indonesia versus Jepang? Kalau admin sendiri memprediksi kemenangan tipis 1-2 timnas Indonesia atas Jepang.
Kalau prediksi kalian sendiri gimana guys? Coba tulis prediksi skor kalian pada komentar di bawah ini ya. Baiklah, sesuai janji admin yang di atas tadi, admin akan memberitahu caranya nonton pertandingan Timnas Indonesia versus Timnas Jepang. Pertandingan ini ternyata tayang lebih awal guys dari pertandingan sebelumnya. Pastikan kalian tidak lupa jamnya, yaitu jam 17.30 sore. Buat kalian yang tidak bisa hadir langsung ke Jepang, nggak usah khawatir. Karena pertandingan ini akan disiarkan secara live eksklusif hanya di RCTI atau Vision Plus. Kita doakan semoga saja Timnas Indonesia malam hari ini bisa menang ya guys. Keberanian dan integrasi dua dunia. Stadion meledak. 60.000 penonton memenuhi setiap sudut kursi. Mayoritas supporter Indonesia dan Belanda. Jepang tak punya rumah sendiri malam itu. Mereka seperti tamu di tanah sendiri. Mungkin nanti saat anthem Indonesia Raya dikumandangkan, tribun bergemuruh, dan ketika pertandingan dimulai, tiap sentuhan bola dari Marcelino atau Tom Hey diiringi sorak-sorai dan nyanyian tanpa henti. Supporter Belanda tak segan-segan mengenakan baju merah putih kebanggaan, menyanyikan yel-yel berbahasa Indonesia, bahkan membawa spanduk bertuliskan "From Amsterdam to Jakarta, we stand with Garuda." Saya tak pernah membayangkan akan menangis melihat Indonesia cetak gol. Tapi malam ini, saya menangis karena ini bukan cuma sepak bola. Ini sejarah. Begitu kira-kira nanti kata fans Timnas Indonesia. Media internasional pun kemungkinan juga tak tinggal diam. BBC menulis, "The sea of red, white, and orange, the night Japan fell to unity." Sementara The Telegraph Belanda menurunkan headline besar, "Onze kinderen onze flag." Kami bersama Indonesia, apabila benar. Di Indonesia, euforia meluap. Ribuan warga tumpah ruah di jalan konvoi dan menyalakan kembang api. Tagar Dieders Garuda Belanda Bersatu dan PAES untuk Piala Dunia mendominasi trending topik global. Semoga kemenangan atas Jepang di laga terakhir bukan hanya meloloskan Indonesia ke babak berikutnya. Ia menancapkan pesan kuat ke dunia bahwa King Asia sebenarnya hanyalah Indonesia dan sepak bola tak mengenal batas negara, ras, atau warna kulit. Ketika cinta pada tanah air dan semangat persaudaraan bersatu, tak ada yang tak mungkin. Bagaimana guys menurut kalian? Apabila benar supporter Belanda datang berbondong-bondong dari Belanda untuk Timnas Indonesia, apakah kalian setuju atau menolak? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Hari ini, seluruh mata pecinta sepak bola Asia tertuju ke Osaka, Jepang, tempat di mana laga panas dan krusial akan tersaji. Timnas Jepang menjamu Indonesia dalam laga terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel ini bukan sekadar pertandingan. Ini adalah pertaruhan, harga diri, dan masa depan sepak bola Indonesia. Laga dijadwalkan kick-off pukul 17.35 waktu Indonesia Barat di Stadion Suita, Osaka, dan akan menjadi penentu apakah skuad Garuda akan mencetak sejarah baru. Mengalahkan Raja Asia Tensi. Memuncak, Jepang terluka, Indonesia percaya diri. Jepang datang ke laga ini dengan luka yang belum sepenuhnya kering. Di pertandingan sebelumnya, Samurai Biru secara mengejutkan kalah 1-0 dari Australia, hasil yang membuat tekanan meningkat pada Hajime Moriyasu dan pasukannya. Untuk menjaga muka dan menutup fase grup sebagai pemuncak, Jepang wajib menang. Namun Indonesia tak datang sebagai korban. Anak asuh Patrick Kluivert justru berada dalam momentum positif usai kemenangan dramatis atas Cina di Jakarta. Hasil itu membuat Marcelino Ferdinand DKK kini berada di posisi kedua-4 dengan 12 poin, hanya terpaut 8 angka dari Jepang dan unggul 6 poin dari Bahrain yang mengintai di bawah. Komposisi skuad Garuda full team, Jepang rotasi. Indonesia diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya. Emil Audero tetap di bawah Mistar, sementara lini belakang akan diisi oleh duet naturalisasi Jay Itzes dan Miss Hilgers. Di lini tengah, Kambuaya dan Tom Hey siap mengatur ritme.
Sementara serangan akan bertumpu pada Beckham dan Ole Romeni. Dari kubu Jepang, beberapa media lokal menyebutkan kemungkinan rotasi menyusul jadwal padat dan kondisi mental tim yang masih terguncang. Namun nama-nama besar seperti Takefusa Kubo, Daichi Kamada, dan Kaoru Mitoma tetap masuk dalam daftar starter sementara. Dukungan supporter, Lautan Merah Putih serbu Osaka. Salah satu hal paling mengejutkan dari laga hari ini adalah gelombang besar supporter Indonesia yang menyerbu Jepang. Ribuan WNI dari Jepang dan luar negeri dikabarkan telah memadati sekitar stadion sejak pagi hari. Tak hanya itu, kabarnya supporter Belanda juga ikut hadir memberi dukungan, terutama untuk para pemain keturunan seperti Maarten Paes, Chio Aon, dan Struijk. Secara statistik, Jepang jelas diunggulkan. Namun sepak bola bukan sekadar angka dan nama besar. Indonesia datang dengan semangat, persatuan, dan keinginan untuk membuktikan bahwa